Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Madusa Fitri dengan NIM 11221060 dari kelas MA 22B1 Keuangan. Pada kesempatan ini, aku mengunjungi salah satu UMKM yang berada di Cikarang Utara, di Kebun Kopi tepatnya ya. Langsung aja bersama ownernya. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Assalamualaikum, nama saya Mila, saya owner dari Pangsit Gemoy. Oke, baik. Sebelumnya, apakah kakak bersedia untuk diwawancarai mengenai keuangannya ataupun mengenai usahanya nih? Insya Allah siap. Oke, baik. Let's go. Halo, perkenalkan nama saya Mila, saya owner dari Pangsit Gemoy. Nah, kalau Pangsit Gemoy sendiri itu background bisnisnya itu sebelumnya di tahun 2021 mungkin ya, setelah Covid itu saya bisa dibilang gabut lah ya di rumah gitu, karena kan sudah selesai kuliah dan lain sebagainya. Jadi saya mencoba untuk punya bisnis kecil-kecilan di rumah, dibantu sama orang tua juga di rumah, yakni bikin ide bisnis pangsit lah. Karena kenapa pangsit? Karena kan pangsit itu makanan yang umum ya, mayoritas banyak orang yang suka dan proses pembuatannya juga mudah. Nah, bahas mengenai proses pembuatan, kalau pangsit gemoy sendiri itu bahan-bahan utamanya itu yang pertama ada ayam file paha. Saya pilih ayam yang bagian paha karena satu, teksturnya lebih lembut, terus lebih juicy, lebih gurih juga, dan harganya lebih murah dibandingkan pakai file dada. Yang kemudian yang kedua itu ada tepung tapioka atau aci, tapi sedikit aja, hanya untuk sebagai pengenyal aja. Kemudian ada bumbu-bumbu dapur dasar seperti garam, penyedap dan lain sebagainya. Kemudian ada tambahannya yaitu udang. Kenapa pilih udang? Karena ketika daging ayam bertemu daging udang itu akan mengeluarkan rasa khas dari si pangsit itu sendiri. Kemudian saya pakai kulit dimsum yang berdiameter sedang karena untuk ukurannya pas untuk dimakan langsung gitu ya, untuk satu ukuran. Kemudian untuk packaging dan lain sebagainya saya pilih pakai paper box warna coklat karena simple, terus juga menarik gitu, dan dia tahan panas juga. Kemudian dari bahan-bahan tersebut saya perlu alat-alat pembantu lainnya seperti chopper untuk menghaluskan daging, eh, baskom, dan juga sendok pengaduk, minyak, dan lain sebagainya. Untuk proses pembuatannya itu, setelah semua bahan-bahan dicampurkan, kita masukkan ke kulit dimsumnya, kulit pangsit, lalu dilipat. Dan itu biasanya saya ngelipat sendiri sih, jadi kalau orderan ada ratusan lebih ya semuanya saya lipat sendiri manual kayak gitu. Nah, terus setelah pangsitnya dilipat, saya rebus. Kemudian kalau ada customer yang request untuk goreng, saya akan gorengkan, dan customer yang uh, mau direbus atau pakai kuah, saya buatkan juga kuahnya seperti itu. Nah, kalau pangsit gemoy sendiri sejauh ini sudah punya 3 menu, yaitu pangsit original, pangsit chili oil, pangsit asam pedas, dengan 3 jenis pangsitnya, yaitu pangsit original kuah, pangsit kukus biasa, dan juga pangsit goreng. Kalau yang best seller sih sejauh ini pangsit gorengnya ya, karena mungkin garing, dan juga chili oilnya sih kalau kata orang-orang alhamdulillah best banget gitu. Kemudian untuk proses penjualan mungkin ya, target pasar dan lain sebagainya. Kalau pangsit gemoy sendiri, saya pertamanya untuk share jualan saya via WhatsApp aja gitu pertamanya, ya share ke rekan-rekan terdekat, ke saudara dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak bisa stuck di situ aja ya, jadi saya mulai memberanikan diri upload di Instagram. Kalau dari WA sendiri lumayan banyak sebelumnya, dari yang tadinya saya sekali order itu 8 sampai 10 box aja atau maksimal di 20 box. Setelahnya di 3 bulan pertama alhamdulillah sudah tembus di 50, bahkan pernah sampai 80 box. Segitu udah alhamdulillah untuk saya yang baru pemula belajar bisnis kecil-kecilan gitu. Nah, dari WhatsApp itu sendiri pertama-tamanya saya minta bantu share ke teman-teman yang lainnya juga. Jadi lumayan, target pasarnya lumayan cukup meluas. Yang tadinya dari Cikarang aja, bahkan saya sampai ke Tambun, sampai ke Karawang, dan juga ke daerah Cikarang, di luar Cikarang Utara, karena kan saya base nya di Cikarang Utara tapi sudah meluas ke daerah Cikarang dan sekitarnya seperti itu. Kemudian untuk penjualannya sendiri saya full via online, dan belum ada toko offline nya, tapi mudah-mudahan kedepannya saya bisa buka toko offline. Untuk via online nya sendiri
saya biasanya buka sistem PO. Sistem PO itu misalkan saya upload untuk pengumuman PO di hari Kamis atau di hari Jumat, saya ready-nya untuk si pangsitnya itu di hari Sabtu atau enggak Minggu. Jadi sistem PO-nya itu yang lain list dulu nih kira-kira mau pesan apa dan berapa jumlahnya, nanti akan kami kirimkan atau kami deliverykan. Bahkan ada juga yang datang langsung ke rumah untuk pick up pesanannya gitu. Untuk via online kayak marketplace Shopee, Shopee Food, GoFood, GrabFood itu saya belum sampai ke ranah sana, jadi masih manual aja via WhatsApp biasa. Tapi alhamdulillah dari via WhatsApp itu semakin menyebar dan banyak orang yang mau jadi reseller saya, menjualkan kembali produk saya gitu. Saat ini saya sudah punya mungkin hampir sekitar 5 reseller yang dari setiap reseller itu bisa pesannya di atas 20 box. Itu lumayan menurut saya untuk setiap reseller, misalkan 25 box dikalikan 5 reseller di waktu yang bersamaan itu lumayan cukup banyak gitu ya. Kemudian via Instagramnya tadi saya sering uploadnya foto-fotonya aja atau mungkin share-share proses pembuatannya, dan juga review-review itu saya uploadnya di Instagram. Jadi tetap kalau misalkan ada yang pesan di Instagram biasanya saya alihkan ke via WA aja seperti itu. Di minggu-minggu sebelumnya saya sudah banyak ngobrol dengan Dwi. Dia ini mahasiswa manajemen dari Pelita Bangsa yang saya lumayan banyak nih aware jadinya sama proses pengelolaan keuangannya. Saya dari yang sebelumnya mungkin bisa dibilang belum tertata dengan rapi gitu ya, jadi karena pengeluaran, pemasukan dan lain sebagainya itu cuma dicatat di HP aja, di notes di handphone, kayak hari ini saya modal berapa, kemudian dapat keuntungannya berapa, pemasukan totalnya berapa, baik dari reseller atau penjualan saya sendiri. Nah saya masih acak untuk tidak rapi lah untuk pengelolaan keuangannya. Tapi setelah diajarkan oleh Dwi, mahasiswa dari Pelita Bangsa, saya lumayan sudah mulai paham. Ternyata kalau misalkan pengeluaran dan pemasukan itu harus disimpan dengan rapi dalam catatan kas maupun catatan pengeluarannya. Kayak misalkan perhitungan barang juga dan juga produk-produk yang kita punya. Misalkan barang tersebut tidak habis, maka saya harus mencatatnya gitu. Sebelumnya saya nggak pernah mencatatnya itu karena saya ngerasa ya sudah, kalau misalkan barang habis nanti tinggal beli lagi aja. Padahal kalau dari sistem keuangannya itu bisa menghemat budget lebih mudah gitu kan. Jadi selama saya diajarkan mengenai pengelolaan keuangannya, saya jadi paham kalau misalkan pengelolaan keuangan yang dari Pangsit Gemo itu harus ditata dengan baik supaya nantinya hasil keuangan saya juga jadi jelas, pengeluaran dan juga pemasukannya. Kayak bahan-bahan itu penulisannya harus dipisah dengan bahan yang jadi ataupun bahan yang nantinya akan dipakai kembali. Kemudian untuk pengeluaran pemasukan, modal dan lain sebagainya itu harus dihitung, karena kan kalau harga di luaran kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi saya begitu melihat hasil pembukuan yang sebelumnya akan kelihatan nih, ternyata oh dari sebelumnya pengeluaran saya segini tapi sekarang segini. Jadi saya bisa membandingkan dan hasil pengeluarannya juga jadinya rapi gitu. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis ke saya, yaitu Pangsit Gemoy. Saya juga terima kasih kepada dosen yang sudah memberikan fasilitas atau mungkin kepercayaan kepada mahasiswanya, sudah banyak mengajarkan nih kepada UMKM kecil-kecil seperti saya dan juga UMKM di luar sana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan juga terima kasih karena sudah diberikan kesempatan bisa berbicara seperti ini untuk menyampaikan hasil pengajaran dari mahasiswa kepada UMKM seperti saya. Terima kasih.